Jadi jangan lupa absen ya, yang belum absen sih. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Pak. Ya, mudah-mudahan tetap semangat ya. Kemudian sudah mandi semua. Mandi, cuci muka biar segar-segar sedikit. Dan ada yang tempat tidur. Kemudian materi terakhir kita ini tentang penanggulangan lingkungan bencana sekitar ini. Penanggulangan bencana. Ya pokoknya tentang penanggulangan bencana. Coba saya lihat lebih jelas dulu biar. Jadi saya tidak terlalu jadi mungkin ini dalam kasusnya sebenarnya ini di geologi itu ada jurusan memang khususkan dengan penanggulangan bencana. Pada jurusan geologi ada konsentrasinya untuk penanggulangan bencana. Jadi karena ini cuma satu pertemuan saya, jadi mungkin hanya umumnya saja di sini. Jadi asal kita pengenalan awal saja, istilahnya ya kesan pertama begitu kayak awal pengenalan awal. Kesannya sendiri, linknya yang boleh kanan lingkungan. Karena pada saat kita catat, pertama pada saat kita dengar, kedua pada saat kita catat, ketiga pada saat kita setelah mencatat kan biasanya kita baca juga 3 kali, lebih ilmunya lebih. Saya tulis di kolom komen. Penanganan lingkungan tanggap bencana. Ini kita awalnya mukanya saja. Nanti detailnya itu ada di. Misalnya kalau kalian mau mendalami jurusan ini, di geologi itu ada jurusan konsentrasinya tentang ini tanggap bencana. Jadi kita ambil contoh ini, saya rasa ini cukup detail, jadi kita ambil umumnya saja. Jadi pertama itu adalah manajemen risiko bencana. Itu manajemen bencana, risiko bencana, manajemen risiko bencana. Jadi kita harus bisa mengatur bagaimana itu risiko bencana, pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Maksudnya mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan dari segi aspek bagaimana peninjauannya. Kemudian manajemen darurat bencana, tanggap darurat bencana, dasar-dasar tanggap darurat, pemenuhan kebutuhan darurat. Ini apabila terjadi darurat bencana, apa-apa yang perlu diperhatikan dan perlu dilakukan, dan mungkin ada yang perlu dihindari juga. Dan manajemen pemulihan bencana, ini pada saat bencana itu sudah selesai, pada saat pemulihan BTS pasca bencana dan sebagainya, seperti pemulihan. Kemudian ya sampai di situ saja. Jadi ini ada panduan penggunaan modulnya, persyaratannya, metode, alat bantu media, dan kompetensinya. Jadi kita lihat tadi kan, yang pertama itu membahas tentang materi pokok pertama, membahas tentang manajemen risiko bencana, bagaimana kita apa risikonya, kemudian membahas manajemen darurat bencana. Nah, setelah bencana itu ada pemulihan darurat bencana.
Sebelum kita masuk ke sini, pendahuluan, ada pertanyaan? Ini baru pendahuluan dulu, nanti sebentar materi. Ada pertanyaan atau kita lanjut saja? Halo? Halo? Suara saya bagaimana? Iya, Pak. Kedengaran? Kedengaran, Pak. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang perlu lagi ada atau ada mungkin tambahan, ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjut Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. ke latar belakangnya. Di Indonesia terjadi bencana. Memang ada berapa lempeng yang ada di Indonesia, dan pertemuan lempeng tersebut kan akan sering terjadi pergerakan. Jadi kita kan ini seperti tinggal di atas kertas air kan, di bawahnya. Air itu maksudnya magma yang mencair di inti bumi. Jadi magma itu mencair di inti bumi, jadi kemudian ke atas terus semakin membeku, mengeras. Nah, jadi seperti kita di atas mengambang di atas magma yang cair. Jadi pergerakan akan terjadi terus pergerakan itu. Jadi ada sebuah penelitian di Belanda, dia meneliti, jangankan itu, India di kota besar meneliti dari ketinggian sekitar 6.000 atau sampai 10.000 kilometer dari permukaan bumi ke atas. Dia meneropong ke bawah itu yang menggunakan satelit, berapa pergeserannya itu sebuah bangunan dalam kurun waktu tertentu di kota besar. Bayangkan, ada pergeseran bangunan, pindahnya sekian milimeter. Jadi dia bisa hitung presisinya. Jelas kalian maksudku tuh? Kalian bisa tangkap? Halo? Ya. Bagaimana kalian jelas? Jadi kita seperti Jelas, di atas, Pak. jadi kita seperti di atas kapal begitu, perahu. Jadi ada pergeseran, ada, walaupun kita tidak rasa ini bergerak ini, tapi ada. Kita tidak diam sebenarnya. Di kapan itu terjadi hubungan yang keras atau misalnya itu lempengan, itu bisa terjadi bencana. Adapun juga yang dimaksud dengan bencana gunung meletus, Merapi. Bukan ini, estimasi. Kemudian manajemen risiko bencana. Ini materi pokok yang pertama tadi. Manajemen penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan. Jadi ada upaya pencegahan. Jadi penanggulangan bencana didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat, dan setelah bencana. Jadi ada kata sebelum di sini, berarti ada antisipasi sebelum terjadinya sebuah bencana. Seperti contoh antisipasi itu seperti kayak pendeteksian tsunami kan. Jadi ada sebuah alat itu yang dipasang di jauh lepas pantai ke sana, ke depan. Jadi daerah apa saja yang berpotensi tsunami itu, kayak di Aceh itu dipasang di jauh lepas. Jadi pada saat ada indikasi akan terjadi tsunami itu, jadi itu alarm akan lebih duluan tiba ke daratan, memberitahukan bahwa akan ada bencana atau tsunami tadi. Itu satu
manajemen sebelum bencana. Mitigasi, apa kalian tahu mitigasi? Mitigasi, siapa yang tahu mitigasi? Segala Upaya upaya mengurangi resiko bencana. Bagaimana suara saya dapat putus tidak? Kayaknya putus tidak? Mitigasi yaitu upaya untuk mengurangi resiko bencana. Apa tadi mitigasi? Saya enggak ini deh, putus-putus suara. Anu ya, kedengaran di sini. Yang lain bagaimana? Kedengaran semua juga? Iya, Pak. Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, pengurangan bencana kan? Mitigasi bencana adalah disaster risk reduction. Coba saya buka pakai Google Chrome. Ini lebih ringan. Oh, mungkin saya harus pakai ini. Beda browser kayaknya. Ya, ini kalian lihat, oh di Wikipedia. Jadi ada atau disaster risk reduction. Disaster. Apa yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat. Bagaimana serinya? Kelihatan ya? Sharing. Oke, ini kalian lihat mitigasi. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibat oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana, baik itu bencana alam atau akibat ulah manusia. Mitigasi bencana itu disaster risk reduction. Itu kalian paham ini kan? Reduce kan? Disaster kan bencana. Risk itu adalah risiko. Jadi risiko mengurangi.
systematic approach to identify, assessing, and reduce kan the risk of disaster bencana. It aims to reduce social economy. Jadi salah satu yang ekonomi, paham kan ini social economy? Kerentanan vulnerability atas social economy to disaster as well as dealing with environmental and other hazards. Jadi tentang kerentanan sosial ekonomi itu, maksudnya kalau ada bencana itu, tentu kayak kemarin di sini kan pada saat ada bencana itu, pembicaraan ekonomi itu kan agak terhambat kan, harga tidak beraturan. And other hazard that trigger them. Eric has been strongly influenced by the mass of research on vulnerability that has appeared in print since the mid-1870s, as well as the mapping of natural disasters. Jadi sebenarnya itu yang di kota-kota besar itu ataupun ya di kota ada mappingnya itu sebenarnya, ada mappingnya di mana itu rawan-rawan bencana. Jadi anggaplah Sulawesi kan, begini ya, satu begini lupa. Jadi ada mappingnya itu. Oh, di daerah sini rawan bencana, ada warnanya, terus di daerah sini beda warnanya lagi. Ya. Daerah sini adalah rawan bencana. Ada sebuah buah map. Kalau Sulawesi, kalau Majene, bagaimana modelnya Majene? Anggap ini Majene kan. Jadi daerah sebagian sini adalah rawannya bencana apa, longsor. Daerah sini adalah rawannya bencana banjir yang sekarang terjadi di mana? Di Sendana, di Malunda. Di mana ada banjir itu? Malunda, Pak. Malunda. Kemudian bencana gempa atau bencana longsor atau subsidence. Jadi ada pemetaan yang dimaksud dengan mapping natural disaster risk. Jadi mapping natural disaster risk itu maksudnya memetakan of natural disaster risk, risiko. Jadi ada istilah semacam estimasi, prediksi dari natural disaster. Makanya yang ini masalah tanggap bencana ini masuk dalam di jurusan geologi. Karena yang bisa memprediksi, yang memahami tentang perilaku bencana itu kan orang geologi. Kita tahu tadi itu kan kita berada di atas lempeng, kan? Atau kayak perahu. Jadi magma itu mencair. Sebenarnya ini kan bagian dari magma juga ini. Jadi karena dia sudah lebih dingin, jadi dia membeku. Dari kapan ini dia longsor ke bawah ini? Sebuah di atas ini akan turun ke bawah. Pada saat sampai pada tekanan, yaitu tekanan, pressure, dan temperatur tertentu yang sangat beribu-ribu derajat Celcius dan dengan tekanan yang sangat besar juga. Baru kita ketahui bahwa di sini kan tekanannya itu gaya gravitasi kan 10 meter second pangkat 2 atau ada yang bilang 9,8. Nah, sampai ke bawah itu kan makin besar. Nah, itu kan mencair semua. Jadi itulah gambarannya. Jadi orang geologi itu bisa paham memprediksi bahwa apa kemungkinan yang terjadi kalau terjadinya natural disaster seperti gempa atau tsunami. Nah, kalau banjir kan biasa diakibatkan oleh penyerapan dari lahan-lahan kan yang ada di sekitarnya itu kan yang dulunya digembur pohon, jadi pada saat hujan terjadi
evaporation, hujan. Jadi penyerapan itu di air itu diserap sebagian oleh akar-akar pohon, kemudian tersimpan dalam sini dan lama-kelamaan akan terjadi infiltrasi. Jadi infiltrasi itu adalah pergerakan masuknya air dari air permukaan yang banjir itu. Jadi sebelum terjadi banjir itu, bukan banjir namanya, tapi karena sebenarnya natural, karena dia melampaui dari natural tersebut, jadi terjadi banjir. Kenapa terjadi melampaui natural tersebut? Karena infiltrasinya itu berkurang. Penyebabnya adalah, salah satunya adalah tadi kurangnya penyerapan oleh pohon-pohon. Jadi biasanya karena perkembangan atau lahannya di sini tanahnya sudah tidak ada pori-porinya lagi, sehingga tidak bisa terjadi penyerapan seperti kayak di semen, ada bataku, pengaspalan. Bisa jadi juga kurangnya manajemen, bagaimana pembuangan airnya itu, run off-nya itu terjadi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bagaimana? Jelas? Halo? Halo? Iya, Pak. Jelas, Pak. Sampai di mana tadi tuh? Itu risiko banjir. Sekarang itu tanah longsor. Tanah longsor kan ada suatu sistem yang slope. Kalian pelajari kan di mekanika tanah. Bagaimana arah longsornya, berapa ketahanannya, jenis tanahnya itu mempunyai macam-macam stabilitasnya itu semacam punya nilai dari model dan tanahnya. Nah, okay. Cukup banyak di sini. Jadi ininya adalah prosesnya itu adalah manajemen risiko, mitigasi, kesiapsiagaan, dan probencana. Kemudian manajemen kedaruratan yang saat terjadi bencana. Nah, pada saat ini bencana telah selesai, jadi ada manajemen yang harus pemulihan yang dilakukan kan, karena orang sudah panik. Ya, pemulihan yang perlu dilakukan. Yang terjadi bencana. Oke, coba kalian lihat ini, manajemen kedaruratan adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban, serta penanganan fungsi saat terjadinya bencana. Nah, dengan lokasi seperti ini, tanggap darurat. Ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segala pada kejadian bencana untuk menangkap kerugian yang ditimbulkan, yang menimbulkan kegiatan penyelamatan evakuasi, ya, dan penyelamatan, pemulihan. Sebelum kita masuk di bab selanjutnya, yang tadi yang kedua pada saat bencana, ada pertanyaan di situ?
Jadi ini adalah kalian lihat ini risiko, manajemen risiko bencana itu adalah pengkajian risiko, pengelolaan risiko. Jadi risiko tersebut dikaji, istilahnya dipetakan tadi pada kemungkinannya yang terjadi, identifikasi risiko, penilaian risiko, dan evaluasi risiko. Identifikasi itu tadi pemetaan termasuk penilaian, jadi perincian di sini yang mana yang mulai dari yang high sampai ke low, yang low risk maksudnya yang besar risikonya dan yang kecil risikonya, dan evaluasi bagaimana pengembangan daripada risiko yang terjadi pada berbagai daerah tersebut atau site-site yang sudah dipetakan, atau bertambah baik atau bertambah buruk. Dan pengelolaan risiko, ada pencegahan, mitigasi, pengalihan risiko, dan penerimaan. Mitigasi tadi sudah jelas, ada pencegahan, ada preventif ini, dan pengalihan dan penerimaan. Oke, H2M. Hilangkan, hindari, mitigasi. Hilangkan semua upaya yang dilakukan untuk menghilangkan ancaman atau semua upaya menghindarkan masalah dari ancaman dengan cara menghilangkan kerentanan yang akibat oleh adanya ancaman. Ini bagaimana maksudnya ini H2M? Saya baru lihat juga ini H2M, baru pernah dengar. Kayak semacam simbol begitulah. Di tahap awal yang dimaksud di sini adalah menghilangkan ancaman, kemudian yang kedua itu adalah kerentanan di ancaman tersebut, dari kerentanan dari ancaman ini. Dan mitigasi, penurunan risiko. Nah, ini contohnya ancaman. Jadi ini kan seperti sebuah ancaman kan? Ini adalah sebuah ancaman. Nah, ini sebuah ancaman untuk di daerah sini. Jadi ada juga sebuah biasa longsor, ada sebuah pemukiman di daerah sini yang biasa sering terjadi longsor itu di Jawa, namanya di Jawa Barat. Itu harus terus dipantau itu tebingnya, apalagi di tanah yang terkubur kalau terjadi hujan. Beratnya itu kan kalau terjadi hujan air akan meresap ke dalam, jadi otomatis ini di dalam ini kan banyak air, tambah berat, jadi longsor. Jadi harus ada pemantauan. Contohnya seperti ini. Jadi penanganannya itu ya membuat lubang atau diledakkan, dihamburkan. Itu bisa juga ini pada gambar 6. Istilahnya maksudnya sih bukan ya, mungkin kalau rumahnya itu mungkin menimbulkan mungkin pemukiman atau masyarakat dulu perlu diungsikan mungkin. Kemudian mitigasi ancaman dengan membangun penahan dan atau mengubah arah luncuran bahasa yang boleh juga seperti ini. Ya pokoknya seperti itulah pencegahannya.
Jadi manajemen darurat bencana yang kedua itu adalah rangka kegiatan yang dilakukan segera pemerintah atau non pemerintah atau dari tanggapan adalah memastikan keselamatan, penjagaan kembali cukupan diri, asan dalam kasus pengungsian. Jadi infrastruktur kalau umpamanya ada yang istilahnya yang antara roboh dengan tidak roboh, jadi perlu diperhatikan. Kalau ada infrastruktur yang sudah rawan, itu diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, keamanan dijamin untuk menjamin sebuah keamanan, biasa dihancurkan atau supaya tidak ada orang yang tinggal di situ kan. Supaya ada orang tinggal baru terjadi itu kan. Ya. Atau diungsikan, kemudian diberikan tanda peringatan. Jadi orang serba panik biasa, jadi tidak banyak orang yang tidak bisa manage emosinya. Manajemen itu perlu diperhatikan bagaimana agar konflik itu dapat diredam. Kemudian disinilah pencarian solusi yang dapat bertahan yang secara lama. Ada identifikasi berapa korban dalam pengerjaan ini pengerjaan cepat itu melakukan untuk evaluasi. Kita lihat tadi kan yang pertama itu ada evaluasi, jadi search and rescue, jadi pencarian secepatnya kan yang korban jiwa atau ada yang diselamatkan atau yang perlu pertolongan secepatnya, pencarian, penyelamatan dan evakuasi. Respon dan bantuan. Jadi penundaan tidak dapat dilakukan pada situasi seperti ini. Ya, logistik supply, manajemen informasi dan komunikasi. Jadi biasa kalau akses informasi dan komunikasi terputus, ini biasa yang perlu diperbaiki juga secepatnya. Respon dan kemampuan korban dan keamanan, ya, banyak biasa terjadi pencurian atau apa semacamnya seperti itu. Kemudian kebutuhan darurat, ya, kebutuhan darurat, hambatan-hambatan dalam tanggap darurat, saya cukup. Ada pertanyaan di sini, ada yang perlu dibahas? Halo? Iya, Pak. Bagaimana? Yang bab 2 ada pernyataan, ada pertanyaan? Jadi itu yang ini kita bahas ini mengenai tentang pada saat bencana itu atau selepas setelah selesai beberapa saat bencana. Ada situasi mobil populasi, air, kesehatan, sanitasi, makanan dan misi. Itu kan dari pemetaan tadi. Jadi pada saat ini dipetakan lagi apa identifikasinya kan. Gimana, jelas? Jelas yang di sini, yang bab 2? Kita lanjut ke bab 3.
Iya, Pak. Iya, Pak. Itu ada rangkumannya kan? Nanti kalian baca rangkumannya. Sebenarnya luas cakupannya. Cuma kita perlu ketahui saja umumnya. Ini setelah bencana atau rehabilitasi, masuk ke bencana. Perbaikan dan kemudian semua aspek pelayanan publik sana dengan sasaran utama untuk normalisasi dan berjalannya secara wajar semua aspek pemerintah dan kelembagaan. Jadi di sini sudah masuk ke dalam normalisasi, dan ada kata normalisasi ya, pengembalian itu seperti sewajarnya kan sebelum terjadi bencana. Jadi tadi itu kan pada saat bencana itu kan orang panik, penyaluran kebutuhan dasar. Setelah ini sudah bisa di pencarian korban dan semacamnya, setelah ini sudah bisa karena biasa ada juga ini berjalan, masih berjalan, tapi di sini tahap pemulihan juga, di sini tahap pemulihan. Maksud saya ini tadi tahap pra sebelum bencana, ini pada saat bencana. Bab 2, bab 1, di bab 3-nya rehabilitasi itu biasa ada yang ini masih dalam kegiatan dilakukan prosesnya, tapi ini sudah bab 3 atau pemulihan ini, rehabilitasi ini sudah dilakukan untuk normalisasi. Karena perputaran uang itu biasa di sini harganya tidak menentu, bahkan dan semacam itu. Pokoknya perlu diadakan secepatnya normalisasi supaya secepatnya itu normal. Jadi, akan dikaji itu aspek-aspeknya itu apa penyebab dan akibatnya. Kemudian langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengembalikan ke normalisasi. Pergaulan lingkup daerah bencana, penempatan bencana seperti ini kan, bantuan perbaikan rumah masyarakat. Ini segala seperti contohnya yang nomor 3 ini dapat mendukung normalisasi itu cepat terjadi. Karena kan akibat bencana itu kan rumah hilang, rumah hancur, jadi ada bantuan. Berarti masyarakat yang tadi yang tidak ada rumahnya itu dia punya tempat tinggal dan dia bisa langsung beraktivitas sedia kala tanpa dia harus mulai proses untuk mencari rumah baru atau pemukiman baru. Kemudian pemulihan sosial psikologis, ya psikologis ini jelas saya rasa ini pemulihan psikologis, pelayanan kesehatan, ya rekonsiliasi dan solusi konflik, menyebutkan atau mendamaikan kembali pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, pertengkaran dan konflik. Akan jalan saja. Jadi adanya proses apa istilahnya di sini? Ya sosialisasi. Misalnya yang membuat community itu bagaimana ya? Jadi ya konflik itu ya seperti inilah kayak maksudnya. Jadi banyak di sini kegiatan-kegiatan yang perlu
dilakukan. Ada biasa manajemen konflik itu tim ahli di sini yang tahu bagaimana mengidentifikasi dan melakukan kegiatan yang tidak mungkin dilakukan secara kayak istilahnya memanggil kedua pihak kemudian jabatan saya tidak seperti itu. Walaupun mungkin akan ada seperti itu, tapi itu bagian dari ini pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban. Ya, pemerintah, pelayanan publik, ini penting juga pelayanan publik. Kemudian rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah yang nyata. Langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen sebuah prasarana, sarana dan sistem kelembagaan politik pemerintahan sarana tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian. Berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, kemudian adanya kembali tegaknya hukum, jadi ada ketertiban, dan bangkitnya peran dan jadi ini salah satu aktivitas dari rencana rekonstruksi. Ada penilaian pada akhir penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana. Pemukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi produktif. Jadi kita bisa taksir berapa kerugian yang dialami perorangan atau berkomunitas dan keseluruhan dari bencana tersebut. Kerugiannya seperti apa? Ya, kemudian kebutuhan juga. Kajian dampak bencana dan langkah-langkah jitu. Apa PB ini? Pasca bencana berorientasi. Ya, seperti itu. Pokoknya intinya itu yang tadi 3 itu ada preventif sebelumnya itu sebelum terjadi bencana, dan pada saat bencana atau sesaat setelah terjadinya bencana, dan kemudian pada saat normalisasi atau pemulihan atau rekonstruksi setelah terjadinya bencana. Oke, gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang perlu didiskusikan? Atau ada pernyataan, tambahan, dan lain-lain sebelum saya tutup ini? Ini pertemuan terakhir. Kita jadi tugasnya bagaimana? Sampai minggu depan ya, tugas. Nah, kalau ada yang istilahnya yang sudah kumpulkan, yang sudah selesai, ya saya kasih kesempatan lagi untuk mereview. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki, perbaiki. Kalau memang sudah yakin, ya dikirimkan. Bagaimana suara kedengarannya, Dek? Kedengaran, Pak. Ada pertanyaan tentang tugas? Kita lihat kesimpulan dari itu. Modul ini dalam modul ini penanggulangan bencana. Jadi modul
pada berbagai tahapan kegiatan yang berpedoman pada kebijakan pemerintah. Jadi ini berdasarkan undang-undang tentang penanggulangan bencana dan peraturan pemerintah terkait lainnya yang telah memasukkan pengurangan risiko bencana, pentingnya pemahaman manajemen penanggulangan bencana yang terdiri dari manajemen risiko bencana, manajemen darurat bencana, dan manajemen bencana. Jadi dalam undang-undang ini dan peraturan pemerintah itu sudah mencakup ini. Jadi dari 3 cakupan ini dalam undang-undang PP-nya pemerintah itu, PP dari peraturan pemerintah, ada namanya integrasinya dari sini. Jadi yaitu pemahaman manajemen penanggulangan bencana, itu preventif yang contoh tadi, contohnya seperti kayak alarm yang ada di lepas pantai yang jauh ke pantai itu, yang jauh di laut itu untuk contoh tsunami atau bencana lainnya, manajemen risiko bencana, dengan pada saat bencana dan saat terjadi bencana, dan pada saat pemulihan atau normalisasi. Sistem penanggulangan bencana dalam pembangunan merubah paradigma penanggulangan bencana yang fokus pada pengurangan risiko dan bencana. Berarti ada perubahan paradigma dalam penanggulangan menjadi pengurangan risiko bencana melalui komprehensif terhadap perubahan paradigma. Ini seperti ini. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, siapa bisa? 1-2 orang. Belum kita tutup. Yang bisa mewakili, jadi saya mau tahu bagaimana tangkapan apa yang kalian pahami dari sini. Halo? Halo? Mana yang orang? Iya Pak. Ya Pak. Mana ya? Siapa? Ada 1 orang, 3 orang. Kalian boleh jelaskan keseluruhannya tadi, 3 ini atau salah satu dari ini. Bagaimana? Coba siapa? Halo? Tidak ada? Tapi kalian paham ya tidak ini? Halo? Saya Pak ingin bertanya. Ada suara jaringan saya yang jelek kayaknya ini. Bagus Ji Pak, Jelas Ji Pak. Mungkin jelas mendengar, tapi saya terima mungkin suara ini putus-putus mungkin jaringan. Oke, saya coba 1 orang bisa dulu. Kalau memang tidak bisa banyak-banyak. Ada yang mau bicara? Bagaimana? Halo? Bagaimana? Tadi semuanya jelas semua aja. Tidak ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas tidak? Ya, oke, kalau tidak ada yang mau bertanya. Tidak ada juga mau menyimpulkan? Oke, bagaimana kalau begitu saya akhiri ini? Tidak ada lagi? Tugasnya? Kawan? Ya? Terima kasih Pak. Mungkin Pak kalau bisa file materi hari ini Pak mungkin bisa dikirim di grup. Soalnya yang dicatat itu Pak sepotong-sepotong. Next meal lagi slide-nya. Ini saya download gini, pun saya dapat kemarin. Karena kan materinya ini, kemarin kan kita bahas itu tentang lingkungan, kan ini cuma AMDAL kan kita bahas masalah lingkungan semua. Ini tiba-tiba ini saya lihat ada terselip. Sebenarnya ini materi yang beda kayaknya menurut saya pembahasannya. Karena dia saya jelaskan kok tadi ini kan materi yang cukup dalam itu
Makanya tadi banyak sekali kan itu di situ. Jadi saya cuma ambil umumnya saja. Jadi sehingga saya menyimpulkan bahwa kenapa diselipkan masukin di sini ya untuk sekedar pengetahuan saja mungkin untuk masing-masing kan, umumnya saja. Jadi supaya kalau terjadi bencana atau kalau ada dari kalian yang ingin mengambil profesi yang ke sana, apalagi istilahnya itu ban PT yang anu bencana itu yang warna orange kan, Basarnas, Pak. Basarnas. BNPB Pak. BNPB Pak. BNPB. Ya. Nah, itu ada banyak manajemennya. Jadi tadi itu kan dia merupakan turunan dari peraturan pemerintah dan undang-undang yang harus, jadi sudah paten, ada patennya. Jadi ada manajemennya, jadi bagi 3, yaitu sebelum, saat, dan sesudah. Masing-masing ada manajemen dan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Jadi kalian bisa lihat-lihat materi yang lainnya. Tadi kan saya sudah share situ, ini kan judulnya. Kalian copy saja ini judulnya. Ini adalah judul materi yang diberikan untuk pertemuan yang ke-15 ini. Untuk penanganan lingkungan tanggap bencana. Jadi bisa jadi tadi ini hanya sebagian saja dari situ, atau ya mungkin saya cuma mengambil contoh dari yang bisa mewakili dari judul materi kita hari ini itu adalah penanganan lingkungan tanggap bencana, yang mudah-mudahan bisa mewakili sebanyak mungkin tadi dari materi yang tadi itu. Saya baru dapat juga PDF-nya itu, baru lihat. Saya lihat kayaknya, saya pilih-pilih kayaknya seperti ini bisa mewakili dari judul kita ini. Jadi kalian bisa share saja ini. Masing-masing itu ada, sudah jelas ada kan? Saya kirim tuh di sini di chat. Halo? Iya, Pak. Nah, kalian copy saja itu, paste. Kalian lihat nih, kalian akan dapat juga nanti itu yang tadi ini, yang PDF tadi saya bagi itu. Saya dapat di internet baru-baru ini. Ini bukan dari saya, bukan dari apa ini. Saya dapat dari di internet, saya cari yang bisa mewakili istilahnya dari pembahasan kita untuk pertemuan kita hari ini. Jadi saya minta kalian juga ya cari-cari yang lain kan, kalau sempat kalian ada yang lebih cocok, baca-baca jelas saja. Judul materinya ini. Jadi ini PDF tadi itu bukan istilahnya, bukan ini materi ini, bukan ini yang kita mau, yang harus, tapi kebalikannya tadi. Itu yang judulnya tadi yang saya ketik di chat. Nah ini saya pilih merupakan salah satu yang bisa mewakili dari judul. Jelas? Halo? Jelas. Iya, Pak. Jelas, Pak. Ya, Pak. Ya, saya ada di internet itu deh, kalau kalian cari ini. Oh bisa saya search. Saya langsung ambil ditaruh sini di grup WA apa yang di grup WA, di Zoom. Ini ada filenya di sini. Kalau di WA saya harus buka lagi WA di sini deh. Lama lagi itu prosesnya. Kayaknya saya kirim di Zoom saya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Gimana caranya kirim file di sini? Tak bisa. Ada sudah dapat di internet? Nah, Mungkin bisa linknya materi tadi dikirim, Pak, supaya diklik, tinggal download nanti, Pak. itu dia. Tadi malam itu saya tidak tahu di mana.
materinya. Bagus kata dia itu, mewakili sebagian besar dia. Tapi itu titik. Iya Pak. Iya Pak. Bagus itu materinya Pak. Ya macam-macam PTA Padang ada. Oh, saya copy dulu dia. Sebutkan sharingnya. Jadi sebutkan link untuk saya upload ke OneDrive. Jadi kalian download di OneDrive saja. Tapi Pak sudah ada didapat dari kelas A tadi materinya Pak. Sudah di-share ke grup juga Pak. Oh, sudah minta. Ya biar terlanjur biasa ini. Sudah bisa share juga. Ya, terserah mau ambil yang di sana, ambil yang ini. Oh, oke. Bagaimana? Cukup? Kita lanjutkan saya diskusi di grup ya. Kalau memang ada pertanyaan di grup. Yang di sini sudah cukup ya, tidak ada yang perlu diskusikan yang panjang lebar di sini tentang materi ini. Bagaimana dengan itu kemarin yang subscribe? Siapa yang belum subscribe? Halo? Sudah Pak, sudah juga like, sudah komen. Tapi Hah? sudah Pak, sudah Pak. Satu belum Pak. Nah, saya absen itu kalau udah ada komennya. Sudah Pak. Baik Pak. Minimal itu saja, like. Nanti say hi saja di situ atau apa di situ. Kalau sudah nanti ada teman yang punya pertanyaan atau kalau saya baca langsung saya mau tanggapi notifikasinya dan bisa tahu. Oke, tapi Pak, nama YouTube-nya Pak apa Pak? Itu tadi itu yang saya share di grup yang video kemarin. Belum subscribe. Pencet saja linknya yang itu nabaikan di grup. Oh, ada. Ada di situ akunnya situ toh. Itu Mau videonya. Waduh, belum subscribe. Alpha. Waduh, belum nonton. Bagaimana tugasmu? Selesai nih. Ya khawatir kau belum kerjakan tugas itu kalau begitu. Oh, belum tidak tahu sama sekali. Cukup ya? Iya Pak. Bagaimana yang lain semuanya aman? Aman Pak. Pak? Aman Pak. Aman Pak. Terima kasih semuanya untuk kehadirannya pada hari ini. Saat ini. Ya, semoganya take care everybody semuanya ya, take care istilahnya ya, jaga kesehatan, tetap semangat, ya have a nice day, good day, ya everything. Apalagi kira-kira? Ya cukup kayaknya seperti itu. Jangan lupa itu ya, like sama subscribe. Baik Pak.
Siap. Siap, Pak. Iya, Saya- Pak. Kalau kalian udah like, subscribe seperti itu, ada komen atau saya baca-baca, saya mau tanggapi di dalam, kan langsung ikut notifikasinya nanti ke kalian. Jadi kalian bisa ikut langsung masuk nanti ke dalam. Seperti itu. Sip ya. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga dan ya selamat siang. Kalau ada pertanyaan atau apa lagi yang perlu dilanjutkan sedikit di grup WA ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak Pak.